Nah, kita tanyakan kepada Bapak ini, bagaimana pengalaman dan pelaksanaan Siskanya. Kan konsepnya kan konsep agro silvopastoral atau silvopastoral, menggabungkan antara tanaman perkebunan dengan ternak. Nah, kita dengar dari Bapak ini. Kenapa melaksanakan Siska? Oh gitu. Kemudian apa ya? Setiap per 3 bulan itu kan di sawah kita ini kan di semak. Kadang-kadang racun ini pekerjaannya mencampurnya dengan air itu melebihi dosis obat tadi kan nggak apa. Jadi kayaknya ada planning ke depan itu untuk sapi ini. Oh ini untuk perkembangan itu kan seakan-akan rumput itu daripada kita lepasin itu. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi berkembang biakan hewan itu cepat kalau kita lepas. Kalau kita kasih di kandang, sama kita untuk mencari rumput tentu harus banyak. Paling kalau kita di kandang itu mampu paling 5 ekor. Kalau udah 12 ekor kita udah beli rumputnya kan. Nah, kalau di kandang kita lepas kan tentu kita nggak ada batasan ekor, Pak. Pertama perkembangan biaknya cepat, nggak kerepotan kita memelihara banyak tuh nggak kerepotan. Peternaknya punya peternak berapa? Ini Pak, dulu itu bisa dikatakan dalam satu kakak ya, itu min itu 2 lah. 2, ya. Itu sapi itu diinvestasi ya? Bisa dikatakan begitulah Pak. Jadi kalau kita gini, kita kalau dikaji untuk sapi ini ya, mungkin satu hari ini kajiannya itu di kita itu 1.000. Nanti kalau 1 ekor 1.000, 3 ekor berarti 3.000 dalam satu hari. Kalau untuk kebutuhan besar, sapi itu andalannya Pak. Oh jadi dia nginvestasi tabungannya di sapi gitu Iya. untuk pakannya. Jadi kalau milenium ini Pak, dikonsumsi sapi ini misalnya kita lambat kasih minum, kadar airnya banyak. Tapi kalau kita untuk supaya apa ini, apa namanya, bulunya itu bisa halus, kasih ini dan sawit. Dia waktu tinggal di sawit itu merugikan sawit nggak Mas? Merusak sawit nggak? Atau di apa dia dilepaskan di kebun sawit? Waktu kecil merusak sawit. Oh jadi umur sawit berapa dia dilepaskan sapi di sana? Sekiranya tuh di bawah sawit itu udah banyak rumput jadi nggak terlalu mengganggu apa ini. Oh sawit umur 5 tahun sapi udah bisa dilepaskan belum? Bisa. Oh tapi nggak mengganggu sawit betul ya? Enggak. Contoh ini Bapak ada 1-2 pokok sawit. Bapak pupuk itu pakai kencingnya sama taiknya itu. Iya. Itu pertama pelepah itu lunak. Terus berat sawitnya Ya KBS-nya itu agak berat juga. Itu gonoderma nggak banyak di tai sapinya yang apa enggak? Jamur-jamur gonoderma di tai sapi enggak? Kalau menurut saya Pak itu ya enggak juga lah Pak. Tapi nggak ada orang yang merasa rugi kan kalau sapi itu dilepaskan di kebun sawit? Ada juga Pak. Ini Pak, ada sebagian orang itu nggak boleh dilepasin sawit karena tai sapi itu kan mengandung jamur. Ya. Iya kan? Tapi orang pesan kencing sapi sama tai sapi ini gencar kali, tinggi pula harganya untuk pupuk sawit itu kan. Satu karung itu kan 10.000, satu jerigen 20 liter itu 50.000, ada yang sampai 100.000 kan. Jadi kadang-kadang ya kalau pro kontra itu kan wajar. Ada yang nggak suka, mungkin waktu ada tai sapi di situ, ada pula itu jamur apa ini tai sapi ini juga pada rusak juga kan. Jadi nggak bisa kita bikin apa itu. Oke, ada pertanyaan. Kira-kira takutnya ada nggak gitu kayak mungkin memakani bentuknya gitu dalam proses pemupukan sawitnya? Tergantung pupuknya. Kalau urea sapi itu nggak mau. Jadi dengan baunya itu aja udah takut. Jangankan apa sapi ya. Ular-ular itu kalau pupuk urea udah pada pergi semua dari area yang kita pupuk itu. Tapi kalau yang KCL itu ada yang mau jilatin itu. Karena kalau kita misalnya orang mupuk ini dionggokkan sebelum dia mupuk kan, lubang itu dijilatin sampai habis itu Pak. Tapi selain itu nggak ada. Cuman satu itu aja pupuk yang dijilatin. Kadang-kadang kalau plastik dia orang mupuk ini, nah itu resiko kita karena plastik-plastik harus kita ambil, kumpulkan. Dimakannya Pak, itu jadi penyakit. Apakah ada penyuluh yang datang untuk memberikan imun kepada sapi tersebut? Dari pemerintah itu ada. Sebetulnya pemerintah ini untuk mengusahakan vaksinasi untuk menangani penyakit-penyakit sapi ini udah gencar. Cuman kayaknya belum ada obat yang cocok. Soal untuk vitamin itu kadang kita per 5 bulan, ada yang 3 bulan itu memang kita kasih vitamin Pak. Nengok makan itu udah nggak apa ya kita suntik vitamin. Biar dia nafsu makan ya. Jadi nanti vitamin untuk nafsu makan itu ada.
Karena kalau nggak kita kasih untuk vitamin pun payah juga Pak. Sapinya yang Bali atau dari Madura ini? Bali Pak. Oh Bali, yang sapi lepasan ini dari modal beli bibit sampai dia siap jual itu untungnya ada nggak 40% ini? Saya dulu beli itu 5 juta Pak. Jadi tahun kemarin saya jual itu dapat duit 190. Berarti 2015 saya. 2023 saya jual dapatlah duit itu 190. Dari modal satu Dari modal 5 tahun juta 2015. saya beli 5 juta dulu. 5 juta tahun 2015 ya. Oke. Ya. Kemudian ketika tahun 2023 seluruh anak dan sebagainya bernilai 190. Ya, karena gini Pak. Trik kita kan bukan sekedar kita harus ada untuk mengembangkan itu kan gini. Ya. Beranak itu kalau betina kita tahan. Oke, ya pasti. Kalau jantan kita Lepas. lepas. Berarti nanti kalau jantan ini kita lepas itu kemarin berarti saya jual itu 20 juta. Berarti nanti yang untuk induk-induk muda itu 10 juta itu dapat itu saya beli. Nanti aku untuk di rumah 10 juta aku belikan lah yang betina. Ya kayak gitu terus Pak. Jadi sapi yang tadi bertambah induk bertambah gitu terus. Ibaratnya kalau untuk modal lah Pak sekitar 12 itu kalau untuk jangka waktu 1 bulan lah paling lama dapat itu Pak 2 juta. Sebenarnya dari yang saya dapat informasi itu rata-rata dia bisa memberi itu satu keuntungan per bulan itu 1,7 paling sih 1,3 sudah rendah betul gitu. Jadi rata-rata itu 1,7 dia memberikan keuntungan per bulan untuk sapi yang siap dijual lagi pada saat katakanlah. Jadi kan kalau orang melihat bisa enggak gini Mas modelnya. Jadi orang itu sapi kurban nih. Ya. Sapi kurban, anggaplah kurban itu kira-kira 5 bulan ke depan. Ya. Nah kalau dia beli sekarang, berarti 5 bulan ke depan baru dia jual. Nah artinya dia selama 5 bulan itu mengkereman sapi. Atau kalau sapi kurban kan nggak perlu dikereman sih sebenarnya, lepasin aja. Karena orang kan kadang-kadang ngitungnya cuma besaran bukan berat. Gitu. Untuk mulus ke depan itu agak tinggi resikonya itu Pak. Namanya nyawa kan, kita nggak tahu. Tapi Lebaran Haji kemarin itu mungkin di sini ini ada sekitar 50 ekor sapi itu adalah investasi dari Pekanbaru. Orang nitip ya. Ya, jadi kalau di Pekanbaru Pak di sana itu ada biasanya ada budgetnya itu 13.500.000 ada yang 14 Ya. budgetnya dalam 1 ekor. Jadi karena di sini tuh nggak bisa mencukupi harga budget yang sana kalau dibak sini nggak kena Pak. Karena harga di sini udah 18 paling min 17. Budget di sana cuma 14. Makanya semalam dari Panam itu kusarankan lebih baik Pak investasi dana ke sini. Sapi itu harganya berapa taruh sini biar kami pelihara. Oh iya. Nanti pas hari H Bapak ambil kan itu. Jadi nanti kena itu nanti dari budget Bapak itu kena. Dari keuntungan ada. Dalam 1 ekor itu 20 juta. Berarti itu selama 6 bulan Pak ya. 6 bulan loh ini. Keuntungan orang ini 6 juta. Bagi 2. Kalau dia nggak apa nanti kita jual sapi ini di pedagang lain. Lakulah 20 juta. Jadi orang ini nanti itu kembalikan modal dulu baru bagi 2 untuk mencari yang pas sama budget tadi. Jadi orang ini untung. Jadi sebetulnya salah juga orang ini. Modal orang itu dikasihkan, dibisniskan di sini. Jadi dapat keuntungan itu. Tapi yang ke sana besar-besar sapi Pak. Istilahnya dana yang 14 tadi itu dari pihak panitia itu dia menyumbang lah 3 juta ke situ. Tapi 3 juta tadi dari keuntungan sapi yang kita pelihara itu. Mesin pemilik sapi kasih tanda ke sapinya loh. Ya kita tanda Pak, sapi kita yang mana tanda? Ya, ini sapi Mas Suprat, ini sapi Ya lain, tanda ini Pak, tandanya. walaupun itu jadi satu kayak gitu ya tetap. Yang punya Sita tahu kita. Tahu, tiap Pak, hari tahu. ditengok loh Pak. Ya kalau orang lihat, lipat kain orang kalau melihat kerbau itu, dia manggil kerbaunya pakai ada alat khusus ya, ada yang pakai trompet, ada yang pakai kerbau. Oh iya iya. Datang kerbau. Kalau semua. dulu Pak kita pakai karung. Karung ini kalau udah kita belah itu dulu ya, Ya. waktu masih baru-baru kita gini-gini kan dia datang. Datang. Nah, karena kita bawa tuh 1 pak garam tuh, kita serak di situ. Oh jadi dia datang karena kita kasih tahu dia Iya, garam nanti gitu kasih ya. garam. Jadi kadang-kadang kalau kita udah pening, kita arahkan ke sungai. Jadi di atas kita tabur garam tuh. Jadi minum kan tetap Iya, di iya. sungai itu, dia tetap asin. Oh jadi masing-masing peternak nanti beda-beda caranya ya. Beda-beda Pak. Kalau kan datang pula sapi yang lainnya gitu. Iya, beda. Kalau odot itu Pak ya, itu tuh nggak ada kenyangnya sapi itu Pak.
Ya karena memang fisiknya tinggi itu. Kemudian kodok itu kan nggak begitu berbulu ya. Ya, nggak Nah, berbulu. itu. Kalau kita mau cari sapi itu cepat kenyang itu yang ditanam orang itu lah. Kodok ini mau berapa aja dimakannya itu, Pak. Itu loh, belakang kemarin saya nanam berapa habis terus. Biasanya kan kalau sapi makan udah nanti berodok dia kan. Ini nggak mau makan terus. Terus milenium ini kan mudah hidup di mana tempat, nggak susah hidupnya. Bahkan sekarang ini mungkin karena pengaruh dari obat itu, benihnya itu entah dari obat itu entah apa ya. Sekarang bukan hanya di sini, di Pulau Jawa itu udah banyak, Pak. Itu rumput itu. Milenium itu. Iya, milenium itu. Biasanya berapa lama? Kayak nggak terlalu lihat. Untung kita mengajari itu. Kalau kita rutin, kita sabar, itu nggak lama. Karena sapi itu kan nggak model terus lewat sini. Kalau dia jalan sore, dia di situ ya situ. Rute dia tuh. Itu aja rute. Satu rute. Nanti dia kalau makan itu ke situ, kalau dia mau balik ke sana, rute dia tadi yang dipakai. Kita akan menengok apa? Kunjungan untuk menengok sapi yang di kelapa sawit.